Pada video kali ini saya akan mencontohkan 3 cara pembuatan daftar tabel yang berbeda format pengetikannya yang saya kutip dari 3 pedoman penulisan skripsi yang berbeda sebagai contoh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya M. Wahyuzi di Zimina Channel. Alhamdulillah akhirnya sampai juga kita pada pembahasan tentang halaman formalitas yang terakhir yang ada di dalam skripsi. Halaman formalitas yang terakhir dalam skripsi adalah halaman daftar tabel, daftar gambar, dan daftar lampiran. Semua halaman ini bisa ada dan bisa juga tidak ada dalam sebuah skripsi. Tergantung isi skripsi teman-teman. Jika skripsi teman-teman ada memuat tabel, gambar, atau lampiran, maka halaman formalitas ini harus teman-teman buat. Dan cara pembuatan ketiga halaman formalitas ini hampir sama. Jadi pada video kali ini saya hanya mencontohkan salah satu saja dari ketiga halaman formalitas ini, yaitu bagaimana cara pembuatan daftar tabel yang sesuai dengan pedoman penulisan skripsi. Namun sebelum masuk pada pembahasan bagaimana cara pembuatannya, seperti biasa terlebih dahulu saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada teman-teman yang telah mendukung channel ini dengan mengklik tombol subscribe dan lonceng notifikasinya. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, langsung saja klik tombol subscribe yang ada di bawah video ini dan aktifkan juga lonceng notifikasinya agar teman-teman selalu mendapatkan informasi jika ada video-video terbaru dari saya yang insya Allah bermanfaat untuk menambah pengetahuan dan pengalaman teman-teman khususnya dalam bidang teknik penulisan skripsi. Dari beberapa pedoman penulisan skripsi, ada pedoman skripsi yang mensyaratkan halaman daftar tabel, daftar gambar, dan lampiran ini baru dibuat jika dalam skripsi memuat 5 tabel, gambar, atau lampiran. Dan jika kurang dari 5 buah, maka daftar tabel, daftar gambar, dan daftar lampiran ini tidak perlu dibuat. Sedangkan format pengetikannya masing-masing pedoman penulisan skripsi memang berbeda, terutama pada penomoran tabel, gambar, dan lampiran, dan juga spasi yang digunakan. Ada yang menggunakan 2 spasi, 1,5 spasi, dan ada juga yang hanya menggunakan 1 spasi saja. Pada video kali ini saya akan mencontohkan 3 cara pembuatan daftar tabel yang berbeda format pengetikannya yang saya kutip dari 3 pedoman penulisan skripsi yang berbeda sebagai contoh. Nanti teman-teman tinggal menyesuaikan dengan pedoman penulisan skripsi yang teman-teman miliki. Di sini saya tidak akan mencontohkan cara pembuatan daftar tabel secara otomatis, tetapi saya akan mencontohkan cara pembuatan daftar tabel secara manual saja. Sama seperti pembuatan daftar isi pada video saya sebelumnya yang bisa teman-teman lihat pada link yang muncul di sini, dengan tetap memperhatikan kerapian dan kesesuaian format pengetikan dengan pedoman penulisan skripsi. Baik, langsung saja kita praktekkan sama-sama bagaimana cara pembuatannya pada lembar kerja Microsoft Word berikut ini. Di sini saya masih menggunakan file halaman formalitas sebelumnya dan menggunakan Microsoft Word 2016. Bagi teman-teman yang belum memiliki file ini, silahkan buka file yang baru. Kita gulir ke bawah sampai pada bagian akhir halaman daftar isi ini. Kita klik di sini dan kita enter 1 kali. Kemudian tekan tombol Ctrl Enter untuk pindah ke halaman berikutnya seperti ini. Kita hilangkan terlebih dahulu tanda tabulasi bekas pembuatan daftar isi seperti ini.
Kemudian tekan Ctrl E untuk rata tengah dan kita perbesar hurufnya sampai 16 poin dengan menekan tombol Ctrl kurung kurawal tutup. Dan jangan lupa untuk menekan tombol Ctrl B untuk cetak tebal. Baru kita ketik daftar tabel. Sebelum kita enter, kita tekan lagi Ctrl kurung kurawal buka untuk memperkecil hurufnya sampai 12 poin. Dan tekan Ctrl B untuk mematikan cetak tebalnya. Kemudian tekan Ctrl 2, baru kita enter 2 kali. Tekan Ctrl J untuk rata kiri kanan. Ketik tabel menggunakan huruf kapital dan angka Romawi seperti ini. Kita bikin tanda tabulasi rata kiri di angka 3, 3,5, dan angka 13 seperti ini. Kemudian right indent-nya kita geser ke angka 13 dan hanging indent kita geser ke angka 3,5 seperti ini. Kita bikin titik-titiknya terlebih dahulu dengan cara double klik pada left tab yang ada di angka 13 ini. Muncul jendela tab seperti ini. Langsung kita ketik di sini 14, kemudian klik right dan set. Selanjutnya klik angka 13 dan pada bagian ladder kita pilih yang nomor 2 titik-titik. Baru kita klik OK. Tekan tombol tab. Ketik titik 2. Tekan tombol tab. Baru ketik judul tabelnya seperti ini menggunakan huruf kapitalisasi. Tekan tombol tab, muncul titik-titiknya, tab lagi, ketik nomor halamannya, baru enter ke bawah dan lanjutkan ketik seperti ini. Jika sudah seperti ini, tinggal teman-teman lanjutkan sampai selesai, sampai semua tabel yang ada dalam skripsi teman-teman dimasukkan semua ke dalam daftar tabel ini. Baik, ini contoh yang pertama. Kita coba contoh daftar tabel yang kedua. Cara awalnya sama seperti daftar tabel yang pertama tadi. Nah, sampai di sini baru berbeda. Sebelum di-enter, tekan tombol Ctrl 5 untuk merubah menjadi 1,5 spasi. Baru tekan Enter 2 kali. Tekan Ctrl J untuk rata kiri kanan. Lalu ketik tabel 2.1. Dengan huruf kapitalisasi seperti ini. Angka 2 di sini menunjukkan bahwa tabel ini berada pada bab 2. Dan angka 1 adalah nomor urut tabel yang ada pada bab 2. Kemudian kita buat tanda tabulasi rata kiri pada angka 2 dan angka 13 seperti ini. Right indent-nya kita geser ke angka 13 dan hanging indent kita geser ke angka 2 seperti ini. Kita bikin titik-titiknya sama seperti cara pertama tadi. Double klik laptop yang ada pada angka 13. Muncul jendela tab seperti ini. Ketik 14 di sini, kemudian klik right dan set. Klik angka 13, pilih nomor 2 pada ladder dan klik OK. Tekan tombol tab dan ketik judul tabelnya seperti ini. Kemudian tekan lagi tombol tab, muncul titik-titik. Tab lagi, ketik nomor halamannya, baru enter ke bawah, lanjutkan sampai selesai seperti ini.
Baik, cukup sampai di sini saja. Kita lanjutkan contoh daftar tabel yang ketiga. Ini mirip dengan yang kedua tadi. Cara pembuatan awalnya juga sama seperti daftar tabel sebelumnya. Sampai di sini tetap menggunakan satu spasi, enter 2 kali, kemudian tekan Ctrl R untuk rata kanan, ketik hal titik seperti ini. Enter 1 kali, tekan Ctrl J untuk rata kiri kanan. Pembuatan titik-titiknya sama persis seperti daftar tabel yang kedua tadi seperti ini. Untuk angka tabel, bedanya cuman tidak menggunakan titik setelah nomor urut tabelnya. Dan untuk judul tabel menggunakan huruf kapitalisasi seperti ini. Silakan ketik dulu sampai selesai seperti ini. Baik, sampai di sini saja sebagai contoh cara pembuatan daftar tabel. Untuk daftar gambar dan lampiran, caranya juga sama seperti ini dan sesuaikan dengan pedoman penulisan skripsi yang teman-teman gunakan. Demikianlah cara pembuatan daftar tabel pada skripsi yang sesuai dengan pedoman penulisan skripsi. Jika masih ada yang belum jelas pada materi video kali ini, silahkan tulis pertanyaan pada kolom komentar di bawah. Dan jika video ini menurut teman-teman bagus dan bermanfaat, silahkan beri like dan subscribe channel ini. Dan jangan lupa untuk membagikan kepada teman-teman yang lain melalui semua sosial media yang teman-teman miliki. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Sampai di sini dulu video saya kali ini. Jumpa lagi pada video saya berikutnya. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.